tolak. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Kami dari akademisi Jen Papua. Di sini kami akan bicara soal rasisme. Poin yang paling pertama adalah sejak terbentuknya rasisme dari tahun 60-an hingga sampai 2010. Sampai disitulah soal rasisme diami sampai 2019. Rasisme terjadi pertama di Australia pada tahun 1976. Soal jilid pertama dan jilid kedua yang terjadi di bahwa jilid pertama, jilid kedua aktivis mahasiswa, mahasiswa dari setiap BEM yang ada di tanah Papua, OKP yang ada di tanah Papua, mereka telah menyelenggarakan sesuai dengan mekanisme aksi demo pada tahun 2019. Yang menjadi konflik saat ini adalah kasus pertama di Surabaya oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, kami dari aktivis mahasiswa Papua menyatakan bahwa yang telah dipersidankan oleh JPU tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, kami mahasiswa Papua meminta segera bebaskan karena mereka bukan pelaku. Hidup mahasiswa. Hidup. Rasisme. Tolak. Rasisme. Tolak. Baik. Negara Indonesia ini memang rasis. Mereka tancap dalam undang-undang, tapi diterapkannya nol. Sehingga terhadap negara Indonesia selalu dirasis terhadap mahasiswa, ras dan suku. Sehingga kita boleh selalu ditahan Andin segera dibebaskan karena mereka tidak salah dan mereka korban rasisme. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Rasisme. Tolak. Hidup. Hidup. Tolak. Tolak. Ini adalah negara Indonesia. Negara Indonesia ini negara hukum, tetapi prakteknya tidak. Untuk itu kami solidaritas itu Marput Sekota Jayapura. Rasisme, Tolak. rasisme, Tolak. kapitalisme, Tolak. rasisme yang sedang ditangani yang dikorbankan oleh mahasiswa Papua yang lebih khusus tujuh Kapol yang Kalimantan Timur ini memang betul ini korban. Karena kita melihat pelaku yang sudah pertama terjadi di Surabaya yang terhadap mahasiswa Papua di asrama Papua, yang pelaku itu mereka keluarkan hanya 7 bulan. Tapi yang rasisme yang korban tujuh Kapol Papua ini betul-betul mereka yang sudah ditetapkan yang tahun lebih dari 17, ada yang 12, ada yang 10, yang ada yang 5. Ini korbannya betul-betul 2 kali lipat. Yang korban rasisme itu suku orang asli Papua dan juga korban penjara yang mereka ditetapkan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Rasis. Tolak. Rasisme. Tolak. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Rasisme. Tolak. Rasisme. Tolak. Rasisme tolak. Karena ini bukan hanya orang asli Papua sendiri yang tolak. Seluruh dunia tolak. Maka ketujuh tapol yang ada tahan di Kalimantan, anak-anak mahasiswa sipil Papua yang
di wilayah bagian timur Istri Agadido yang ada sedang nuntut ketujuh tapol itu bukan pelaku yang sebenarnya, maka segera dikeluarkan. Itu permintaan anak mahasiswa-siswi dari Istri Agadido ini. Saya sebagai kepala suku, saya menerima pernyataan mahasiswa-siswi dari Agadido Besar ini. Maka ketujuh tapol ini bukan pelaku yang sebenarnya. Mengapa sampai negara Republik Indonesia dan di Papua kita tolak rasisme ini? Tetapi mengapa sampai hukum ini berlanjut terus dan proses ketujuh tapol mohon dikeluarkan cepat? Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Rasisme. Tolak. Rasisme. Tolak. Papua segera bebaskan 7 tapol. Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur tanpa syarat karena mereka bukan pelaku tapi korban rasisme. Pasalnya dalam persidangan JUK, Kejaksaan Tinggi Papua menuntut Alexander Gobay dan Ferry Kombo 10 tahun penjara, Hengki Helikop 5 tahun penjara, Irwanus Ropabin 5 tahun penjara, Stephen Itlay 12 tahun penjara, Utar Tabuni 17 tahun penjara, Agus Kosai 15 tahun penjara. Tuntutan tersebut banyak kalangan menilai tidak adil, non-justice sangat memperangkan bagi mereka dalam hal ini 7 tapol yang notabene sebagai korban rasisme. Dan kami mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam himpunan Agadido Besar sangat kesal tindakan JPU Kejaksaan Tinggi Papua dalam memutuskan terhadap 7 tapol yang ada di Balikpapan karena mereka melontarkan kata-kata rasisme terhadap masuk Papua di Surabaya adalah oknum-oknum yang tidak tertanggung jawab dan sifatnya rasis. Oleh karena itu, kami solidaritas mahasiswa dan masyarakat himpunan Agadido Besar menyatakan sikap bahwa 1. Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi, Kejati Papua, Kejati RI, Gubernur Papua dan aparat penegak hukum segera bebaskan tapol Papua tanpa syarat. Dua, sebagai negara oknum yang berasal pada pandangan nilai Pancasila sebagai dasar negara, kami mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Agadido Besar meminta kepada penegak hukum agar di jalan proses hukum secara tidak rasis. 3. Pasca aksi rasisme jilid 1 dan pasca aksi rasis jilid 2 di Papua lakukan secara spontan dan digabung oleh semua elemen baik OKP, BM, gereja dan semua masyarakat Papua yang dilakukan aksi rasis secara damai dalam rangka menolak kalimat rasis yang dilontarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab atas asrama Papua di Surabaya. 4. Apabila para 7 tapol tidak dapat dibebaskan secara mekanisme hukum yang adil dan benar, maka kami seluruh akar rumput rakyat Papua dengan target akan tuntut kembali secara mekanisme hukum yang adil dan beradab dalam aksi rasis jilid 3. Jayapura, Senin 15 Juni 2020. Baik, sekian dan terima kasih. Ya baik, kita akan masuk pada
kami bahwa kami menuntut dengan segera dibebaskan karena mereka bukan pelaku tapi mereka adalah korban rasisme. Dan kami merasa tidak adil terhadap JPU atau Jaksa Penuntut Umum yang mana telah melakukan ketidakadilan hukum yang dilakukan di Balikpapan. Karena kami juga sangat berat dengan perasaan hati yang sangat berat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mana berasas pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka olehnya itu, mari kita sebagai warga negara Indonesia yang menilai keadilan yang sama dengan Tuhan, perlu dijalankan proses hukum secara adil-adilnya. Jikalau tidak dijalankan sesuai dengan proses hukum, kami akan turun kembali dalam bentuk jilid ketiga untuk menuntut hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Dari kami cukup sekian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tolak rasisme! 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 Rasisme!